sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik, mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik, mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari bersyukur. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik, mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Oh, kami bersyukur padamu, kami sembah kau, kami puji kau. Sungguh kaulah segalanya bagi kami. Kau yang terutama, kau yang terindah, kau sungguh ajaib ya Tuhanku. Haleluya. Mulialah namamu, agunglah kerajaanmu, di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu Tuhan, di tempat ini seperti di surga. Dan kami berkata, keluargaku surgaku. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik, teramat baik. Dulu, sekarang, sampai selamanya Kau tetap baik, Kau tetap Allah, Kau layak dimuliakan, diagungkan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Oh, glory, glory, glory bagimu. Kau sungguh kekuatan kami, Kau sungguh perlindungan kami, Kau sungguh keselamatan kami. Kami bersyukur. Engkau baik, Kau sungguh baik ya Tuhan, ya Tuhan. Oh,
Bersabda buat kami malam ini Tuhan. Berfirman buat kami. Kami sadar firman-Mu adalah kekuatan kami, perisai kami, perlindungan kami. Dan kami percaya ketika kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kami dikuatkan, kami disegarkan. Dalam nama Yesus berfirman buat kami siap menyambutnya. Amin. Nah, malam ini kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, Shalom. Dan mari kita belajar dari Matius pasal yang ke-7, ayat 12 sampai 14. Saya akan sharing tentang memilih jalan yang benar. Karena ada orang memilih jalan yang salah, memilih jalan yang populer bagi kebanyakan orang. Dan mari kita perhatikan, simak baik-baik ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita baca, karena firman ini akan menguatkan kita, mengingatkan kita, dan sekaligus menegur juga menghibur kita. Matius 7 ayat 12 sampai 14. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, Yesus berkata bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Jadi, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tapi banyak orang gak menyadari hal itu. Ada orang berkata Yesus adalah anak tukang kayu. Ya, itu betul. Yesus adalah orang biasa dari Nazaret. Ya, itu betul. Tetapi yang benar adalah Yesus adalah anak Allah di atas segala ilah, anak raja di atas segala raja. Bukan berarti kalau ada anak, kemudian ibunya siapa? Bukan demikian. Ini adalah sebuah penggambaran sebuah pribadi, ya, seorang pribadi atau oknum pribadi. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, dan hari-hari ini sebagian gereja berdoa, ya, mereka menanti-nantikan Roh Kudus. Tapi saya percaya sebetulnya bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak menanti-nantikan lagi, tapi kita minta kepada Tuhan setiap hari, urapi aku ya Roh Kudus, urapi aku ya Tuhan. Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Kita aktifkan, jangan kita buat pasif Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ada dalam kehidupan kita, yang berbicara kepada kita lewat hati nurani kita, lewat pendengaran kita, lewat mata kita, lewat kehidupan kita. Nah, kita lihat sekarang ayat 12. Dikatakan demikian, segala sesuatu, bukan sebagian, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Apa yang saudara mau orang lain perbuat buat saudara? Berbuat baik, menolong, membantu, memberkati, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kalau ingin dibantu, bantulah orang lain. Kalau ingin diberkati, berkatilah orang lain. Kalau ingin dikuatkan, kuatkan orang lain. Hidup ini adalah hidup yang saling. Maka di tempat kami, di tempat Roh Jajak ada yang namanya Komsal, komunitas saling, ya. Saling menguatkan, saling menghiburkan, dan saling-saling yang positif yang lain, saling-saling yang membangun lainnya, saling-saling yang positif dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau saya ingin ditolong, saya belajar menolong orang lain. Bagaimana saya bisa menolong orang lain? Saya harus ingat, saya sudah ditolong Tuhan. Kalau saya ingin diberkati, saya belajar memberkati orang lain. Bagaimana caranya? Ingatlah, kita sudah diberkati Tuhan terlebih dahulu. Tidak ada satu manusia pun yang hidupnya tidak diberkati. Semua sudah diberkati. Jadi tidak ada alasan untuk jadi saluran berkat. Kita ini bukan pemilik harta benda kita. Kita ini hanyalah pengelola. Ada orang yang diberi kepercayaan besar, ada orang yang diberi kepercayaan kecil. Besar dan kecil tidak ada masalah.
itu berbicara tentang kepercayaan. Orang yang diberi kepercayaan kecil, kalau dia setia, dia akan ditambah-tambahkan. Kalau orang diberi kepercayaan besar, tidak bisa dipercaya, dia akan diberi kepercayaan yang lebih kecil. Jadi tidak ada yang terlalu besar buat kita. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Hanya seringkali manusia membeda-bedakan. Nah, jadi kalau saudara tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Kalau saudara tidak ingin mengalami kepahitan, jangan buat orang lain kepahitan. Kalau saudara tidak ingin merasa hidupmu susah, jangan buat orang lain susah. Karena banyak orang senang lihat orang lain susah dan susah lihat orang lain senang. Harusnya ketika orang lain susah, kita juga ikut susah. Kalau ada orang lain senang, kita ikut senang. Sebab setiap orang itu punya pergumulannya masing-masing. Nah, ayat 13-14 ini menjelaskan hal yang lain. Menyambung tadi tentang jalan. Banyak orang pilih jalan yang besar, jalan yang nyaman, jalan yang enak. Kalau kita naik mobil seperti itu memang enak. Tapi perhatikan, ternyata berjalan di dalam kebenaran itu jalannya sempit. Jalan di dalam kebenaran, jalannya tidak lebar. Sedikit yang milih. Banyak orang berpikir, yang penting aku baik. Orang baik belum tentu benar. Orang benar pasti baik, sekalipun seringkali disalah terima. Contoh, orang benar yang berjalan dalam kebenaran, teman-temannya korupsi, mereka baik-baik, saling melindungi satu dengan yang lain, baik. Tapi kalau korupsi, sementara kita ini hidup dalam kebenaran, kita tidak ikut-ikutan dibilang orang jahat. Kita berjalan dalam kebenaran, pasti ada yang gak suka. Kalau saudara ingin disukai banyak orang, jualan es krim aja, ya. Kalau nggak salah itu Steve Jobs bilang begitu. Tapi kalau ingin berjalan dalam kebenaran, pasti Tuhan bela, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan lindungi. Jadilah pengusaha yang benar, jadilah pekerja yang benar, jadilah orang yang benar, jadilah orang yang bertanggung jawab. Ketika diberi kepercayaan oleh Tuhan, diberi kepercayaan oleh pemimpin kita, saya percaya jalan yang sempit sekalipun, jalan yang kecil sekalipun, kalau kita berjalan dalam kebenaran, Tuhan yang ada depan kita, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang memimpin kita, dan pasti Roh Kudus yang di dalam hidup kita itu yang akan mengingatkan kita, menguatkan kita, kemana kita harus melangkah, kemana kita harus berjalan, dan tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kekasih Tuhan, akhir kata saya mau berkata bahwa apapun yang ingin saudara terima dari orang lain, lakukan dulu. Bahasa sederhananya, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita suka maki-maki orang lain, suatu hari kita akan dimaki-maki. Tapi kalau kita ini suka memberi, suka menolong orang lain, suka membantu orang lain tanpa pamrih, suatu hari ketika kita kepepet, ketika kita nggak punya apa-apa, ketika tak seorang pun peduli dengan kita, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan kenal kita dan Tuhan akan utus orang yang tepat untuk menolong kita. Semua karena Tuhan dan kembali buat Tuhan. Glory haleluya. Mari kita berdoa. Malam ini kami berdoa bersama para kekasih Tuhan. Biarlah kami semua menabur kebaikan demi kebaikan. Karena kami tidak tahu waktu menuainya, tetapi kami tahu apa yang kami tabur pasti akan kami tuai. Kalau kami menabur kebenaran, kami akan menuai kebenaran. Kalau kami menabur kebaikan, kami akan menuai kebaikan. Dan kami percaya, tuaian bukanlah menjadi sesuatu yang kami tuju, tetapi kami belajar. Karena kami sudah menerima kebaikan Tuhan, kami belajar untuk baik kepada orang lain. Karena kami sudah diampuni, kami belajar mengampuni orang lain. Ketika kami sudah dipulihkan, kami belajar memulihkan orang lain. Dan kami belajar Tuhan, jalan Tuhan bukan jalan manusia. Jalan manusia pakai pikirannya sendiri, pakai kekuatan kemampuannya sendiri. Tapi jalan Tuhan selalu berbeda. Itu yang membuat kami selalu berharap, bergantung, berserah kepada Tuhan setiap hari. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, pimpin hidup kami. Lewat Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami, ingatkan kami, tegur kami.
sehingga kami selalu berjalan dalam relnya Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa sekarang untuk bangsa negeri kami Indonesia. Tuhan pulihkan, kami berdoa untuk orang-orang yang ngeyel, semaunya sendiri, tidak menaati anjuran pemerintah. Tuhan tekuk hati mereka, Tuhan jamah hati mereka, supaya badai COVID-19 di Indonesia mereda. Kami berdoa dan kami berdoa berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan jamah orang-orang yang hatinya ngeyel ini dan hatinya bebal itu, supaya mereka betul-betul mau tinggal di rumah. Malam ini kami berdoa, pemerintahan Jokowi bersama para stafnya dan semua aparatur sipil, aparatur militer, termasuk polisi dan TNI, bergotong royong sampai ke ujung-ujung pulau, sampai ke pelosok-pelosok desa. Kami percaya Tuhan, negeri ini akan menjadi negeri yang disiplin, orang-orangnya disiplin, orang-orangnya tertib, orang-orang yang mau tunduk taat kepada aturan pemerintah. Kami berdoa pemerintahan Jokowi kuat, dan kami percaya Indonesia pasti sembuh, Indonesia pasti pulih, Indonesia pasti bangun kembali. Kami berdoa sekarang untuk tenaga medis yang ada, para dokter, para perawat yang ada, yang sangat terbatas. Kami beroleh kekuatan, hikmat ekstra, dan ketika mereka menolong orang lain, Tuhan jamah hidupnya, Tuhan lawat hidupnya. Dan kami percaya mereka sudah berkorban jauh dari keluarga, dan mereka sudah juga berkorban untuk melayani orang-orang yang sakit. Tuhan lindungi mereka sehingga mereka tidak berguguran. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, kami berseru Tuhan, jamah mereka. Kami minta Tuhan perlindungan-Mu buat tenaga medis, baik dokter, perawat, dan sukarelawan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk negeri Indonesia khususnya. Tuhan, biarlah negeri Indonesia aman, tertib, damai sejahtera, dijauhkan dari pencurian, perampokan, tindakan-tindakan jahat. Kami percaya para malaikat Tuhan berjaga-jaga di sekeliling rumah anak-anak Tuhan dan kompleksnya dan lingkungannya. Kami percaya di dalam nama Yesus itu terjadi. Dan bila mana para kekasih Tuhan yang bekerja di perusahaan, di toko, di apotek, di rumah sakit, dan di berbagai bidang yang saudara kerjakan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa biarlah baik para pengusaha dan karyawan ketika mereka bekerja, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat, sehingga ketika mereka bekerja, seperti mereka bekerja melayani Tuhan, bukan melayani manusia, tetapi melayani Tuhan, sehingga ketika mereka bekerja jerih lelah mereka, Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang sertai, Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong. Kami berdoa, kami berseru di dalam nama Yesus, jamah Tuhan anak-anak Tuhan yang bekerja setiap hari. Kami percaya jerih lelah mereka tidak sia-sia. Dan kami berdoa buat para kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Tuhan, selamatkan roh, jiwa, dan tubuh mereka. Biarlah mereka menikmati damai sejahtera, pertolongan dari Tuhan, dan negeri di mana para kekasih Tuhan ini tinggal. Tuhan menjamah, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, dan kami memiliki new normal life, kehidupan normal yang baru. Kami percaya kami harus beradaptasi, menyesuaikan diri, dan kami percaya perubahan demi perubahan akan terjadi, dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa mengikuti perubahan, dan kami menjadi orang yang berdampak buat lingkungan kami, buat orang sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Bawalah serta sekarang berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang menguatkan kita dan menghiburkan kita. Mari kita katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.